sebagian daripada firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati dan kerinduan-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, pertama terima kasih buat Dr. Heri ya yang mengundang saya ada di tempat ini. Udah lama nggak kemari saudara. Sahabat-sahabat lama, Pak Alex, Pak Ardian, ya semualah hampir semua saya kenal di tempat ini. Nah, hari ini ingin saya sampaikan sesuatu yang menurut saya sangat penting. Dan apa yang saya khotbahkan hari ini adalah sesuatu yang saya baca dari sebuah buku dari Demos Zakarian tentang the glory of the glory of God. Dan apa hubungannya dengan 2025, saya sebut dengan tahun kemuliaan Tuhan. Saya ini pendeta disebut dengan pendeta angka, suka ngitung angka-angka saudara. Dan uniknya angka 2025 itu angka yang bisa dibagi dengan akar. Jadi akar dari 2025 adalah 45 saudara. Karena 45 kuadrat itu sama dengan 2025. Pada bingung semua, dipakai kalkulator. 45 kuadrat itu 2025 saudara. Artinya apa? Kalau 44 kuadrat itu tahun 1936, mungkin belum ada yang lahir. Oh, kecuali Bapak udah lahir ya Pak Alek ya, tahun 1936. Oh, sudah lahir berarti 36 ya. Dan untuk mencapai angka 46 kuadrat itu harus tahun 2116 Pak. Mungkin kita nggak bakal ngalami. Tapi buat saya ini pasti ada sesuatu gitu. Ya karena saya baca Alkitab, kalau saya baca Alkitab, saudara baca Alkitab dari Kejadian sampai Maleaki, dari Maleaki ke Matius itu ada jeda waktu 400 tahun yang disebut dengan masa gelap, masa kegelapan. Tuhan tidak bicara kepada para nabinya, itu disebut dengan masa kegelapan 400 tahun. Dan setelah itu lahirlah Yesus. Jadi di tengah kegelapan lahir Yesus sebagai terang. Bisa mengerti maksud saya? Di tengah kegelapan Yesus lahir sebagai terang. Nah hari ini saya percaya juga saudara, bahwa di tahun 2025 ini banyak orang bilang Indonesia gelap, mungkin bangsa-bangsa gelap. Kita akan lahir menjadi terang itu kira-kira. Ada amin? Makanya pelajari apa yang Demos katakan ya. Demos katakan tentang kemuliaan Tuhan. Kalau menurut saya klik 1, kemuliaan Tuhan adalah kehadiran Tuhan dengan segala kemegahannya dan kuasanya serta kekudusannya dan membawa dampak kepada manusia. Itu adalah kemuliaan Tuhan. Kalau dalam bahasa Yunani disebut dengan doxa, bahasa Ibrani disebut dengan shekinah atau kabot atau tiferet atau hadar. Ya saya nggak jelaskan terlalu panjang, pokoknya udahlah kehadiran Tuhan dengan segala kuasa dan kemegahannya yang membawa dampak kepada manusia. Bisa berdampak positif yaitu kesembuhan, pemulihan, pemeliharaan dan sebagainya. Bisa berdampak negatif yaitu kematian. Maka orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Semua orang Mesir dan Fir'aun mati karena kemuliaan Tuhan. Jadi saya katakan ada 2. Nah saudara klik lagi 1. Kemuliaan Tuhan itu, loh tadi sudah sama ya ini ya. Klik lagi. Ya kurang lebih sama lah ya. Jadi ini kemuliaan Tuhan juga, klik lagi, satu lagi. Nah, kemuliaan Tuhan itu selalu ada di balik masalah, saudara. Seperti 1 Petrus 1 mengatakan, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi di balik penderitaan, di balik masa gelap ada terang. Makanya Yesaya 60 mengatakan bangkitlah menjadi teranglah
Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Artinya apa? Di tengah kegelapan ini akan muncul terang. Halo? Amin? Makanya banyak orang bilang gini, Pak Tony kenapa nggak pergi ke Australia aja, kan anak pada di sana gitu. Ya toh, kan di sini kan gelap katanya Indonesia. Keluar aja dulu, saya bilang enggak. Saya tetap akan ada di Indonesia sampai Indonesia menjadi terang. Ada amin. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena saya percaya seorang yang bernama Demos Jakarian, dia punya buku yang saya baca. Jadi dalam bacaan yang saya baca, kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam perjanjian lama ketika Musa membawa 2 juta orang, saudara. Lalu dia membangun kemah suci, dan ketika dia membangun kemah suci, turunlah kemuliaan Tuhan. Dan waktu kemuliaan itu Tuhan itu turun, dia bisa bertahan 40 tahun di padang gurun, itu karena kemuliaan Tuhan. Bawa orang cuma berapa puluh orang ke Makassar aja pusing ya Pak Heri ya. Ini 2 juta orang loh terpelihara di padang gurun, kalau bukan kemuliaan Tuhan itu impossible. Amin. Dan dalam buku Demos Jakarian dikatakan pada zaman Yesus, Yesus adalah kemuliaan Tuhan itu sendiri. Alkitab mengatakan begitu. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, yang sakit sembuh, saudara. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh 38 tahun bisa berjalan, yang tuli bisa mendengar, bahkan orang mati bisa bangkit kembali. Itu karena kemuliaan Tuhan. Ada amin, saudara? Jadi di tengah masalah, di tengah penyakit, ternyata Tuhan bisa menunjukkan kemuliaannya. Lalu pertanyaannya, sekarang ini gimana dengan kemuliaan Tuhan, saudara? Saya tulis di sini karena tukang angka, saya tulis siklus 20, saudara. Kita lihat siklus 20 ini, klik lagi satu. Jadi klik lagi satu. Indonesia bisa merdeka, kalau menurut saya itu karena kemuliaan Tuhan. Indonesia dijajah oleh Jepang 3,5 tahun, ancur-ancuran, saudara. Nenek saya bilang enakan zaman normal, zaman dulu, zaman Belanda, itu kolonial, itu bukan jajah katanya. Kakek buyut saya dibunuh oleh Jepang, harta dirampas semua Jepang, semua mengalami penderitaan karena Jepang. Tetapi tiba-tiba Indonesia merdeka, bukan karena punya angkatan bersenjata yang hebat, bukan karena ada pemimpin yang luar biasa, penggerak doa. Itu karena Tuhan mempersatukan semua orang-orang pahlawan menjadi satu dan mendeklarasikan Indonesia merdeka. Hiroshima dan Nagasaki dibom, dan itu semua karena kemuliaan Tuhan. Indonesia merdeka, itu semua karena Tuhan. Amin, tepuk tangan tuh. Bukan karena Bung Karno. Bung Karno cuma diangkat menjadi presiden, betul? Itu karena kemuliaan Tuhan. Dan 20 tahun kemudian di Indonesia terjadi peristiwa yang namanya Gerakan 30 September, peristiwa PKI gitu ya. Jenderal-jenderal dibunuh di tengah masalah yang begitu berat, saudara. Tapi di Soe, tadi baru cerita dengan Pak Alekando, terjadi mujizat yang luar biasa, betul Pak? Air berubah menjadi anggur, lalu orang membakar semua berhalanya, saudara. Semua bertobat terima Yesus, terjadi pertobatan besar bukan karena ada penginjil yang hebat, bukan ada KKR yang hebat, tapi karena Tuhan hebat di sana. Menyatakan kemuliaannya. Sampai semua daerah percaya Yesus Tuhan, itu karena kemuliaan Tuhan. Ada amin? Dan 20 tahun kemudian, waktu itu ada peristiwa Amir Biki yang namanya di Priok. Ya kan, itu Indonesia mulai goncang, saudara, hampir terjadi perpecahan. Tapi seorang hamba Tuhan namanya Yeremia Rim mengambil inisiatif, bikin doa di Gelora Bung Karno. Doanya, kasih melanda Jakarta. Yang seperti ini belum pernah kita lihat. Berdoa tahun 85, itu gerakan doa yang paling besar di Indonesia. Semua mau berdoa untuk bangsa, aman semua tuh. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena ada doa bersamaan. Pasti di antara saudara ada yang hadir ya. Ada yang hadir tahun 85?
Betul? Kemuliaan Tuhan itu yang ada, saudara. Dan Indonesia nggak ngalami apa-apa. Dan 20 tahun kemudian, saudara, ya terjadi peristiwa yang sangat banyak kompleks di Indonesia. Tsunami Aceh, saudara. 240.000 orang meninggal. Bahkan Nias, Mentawai, Nabire, gempa di mana-mana. Sampai PBB bilang Indonesia punya supermarket bencana katanya. Pak Bambang Wijaya selalu khotbah, Indonesia bisa jadi negara yang gagal. Tapi tanggal 5 bulan 5 tahun 2005 ada doa National Prayer Conference. Di mana orang full gospel dengan JDN kita melebur jadi satu. Kita berdoa 5. 5 yang pertama adalah kita minta 50% orang di Indonesia percaya Yesus Tuhan. Amen. Yang kedua kita minta supaya ada 5.000 misionaris pergi ke 5 benua. Yang keempat kita minta supaya ada 5 juta pendoa syafaat di Indonesia. Yang terakhir kita minta supaya ada 500 JDS di Indonesia. Dan saya percaya saudara, apa yang kita doakan 20 tahun yang lalu akan terjadi di tahun ini saudara. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Apakah saudara percaya Tuhan menjawab doa? Banyak orang yang udah lupa tanggal 5 bulan 5 doanya apa. Saya masih ingat karena saya tukang hitung angka. Dan puji Tuhan tahun ini saya, Pak Vincent termasuk orang yang terlibat di dalam kepanitiaan, kita akan buat doa, judulnya adalah Kebangkitan Doa Nasional. Tanggal 20 Mei tahun 2025. Dan puji Tuhan sampai hari ini yang terdaftar sudah 330 kota yang mau doa sama-sama. Bareng-bareng saudara. Lalu ya ini tepuk tangan lah. Kalau bukan Tuhan itu nggak mungkin saudara. Ya, lalu ada 13 kota di luar negeri yang mau sama-sama jam yang sama berdoa. Kenapa? Kita percaya bahwa nanti 20 tahun kemudian Indonesia akan menjadi Indonesia emas. Ada amin? Kenapa saya beriman siklus 20? Karena Alkitab bilang begitu. Klik lagi satu. Ada seorang yang bernama Ishak, saudara. Dikatakan di dalam Kejadian 25 ayat 19-21, inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak dan Ishak berumur 40 tahun. 40 tahun, ya seumuran anak saya ini 40 tahun. Ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Ternyata Ribka itu mandul, saudara. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Ini dalam Kejadian 25 ya, ayat 19-21. Dikatakan keluarlah yang pertama warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu, sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu dinamainya Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Berarti berapa tahun Ishak berdoa lalu punya anak? 20 tahun. 20 tahun itu angka jawaban Tuhan. Amin. Apa yang kita doakan 20 tahun yang lalu, saya percaya tahun ini pasti terjadi. Kok aminnya cuma sepotong? Karena udah banyak yang lupa, saudara. Klik lagi satu. Seorang yang bernama Yakub, saudara. Yakub itu artinya penipu. Ya, nggak benar bapaknya ditipu, saudara. Ya, mertuanya ditipu. Penipu, saudara. Tapi bisa berubah namanya menjadi Israel, saudara. Bangsa yang dipilih Tuhan. Prosesnya nggak sebentar, 20 tahun juga, saudara. Dari orang yang namanya Yakub berubah menjadi Israel 20 tahun. Saya nggak usah bacakan, tapi ini ayatnya. Kalau mau bahannya minta aja nanti ke sana. Tapi 20 tahun. Klik lagi satu, saudara. Lalu bait suci Salomo, pertanyaannya. Selesai berapa tahun? Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Kita katakan setelah lewat 20 tahun, selesailah Salomo mendirikan rumah Tuhan dan istananya sendiri. Jadi membangun bait suci,
itu 20 tahun jadi, saudara. Ada amin? Jadi kita doa pun saya percaya 20 tahun kemudian pasti terjadi terobosan. Dan hari ini ya mungkin bukan tanggal kebetulan, tanggal 13 Mei kalau kita ingat ya, 13 Mei tahun 98 itu terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Mei itu May Day, May Day, May Day. May Day itu bahaya, in danger, mau nyuksruk ya. Kalau kapal itu mau jatuh, saudara, May Day. Tapi kalau kita bikin doa, saya percaya itu tidak akan terjadi. Amin. Karena bukan kebetulan juga Mei itu biasanya bulan pencurahan Roh Kudus itu bulan Mei, saudara. Amin. Kalau kita nggak doa, yang terjadi adalah roh jahat seperti 27 tahun yang lalu. Makanya ibu-ibu bisa manggul kulkas yang gede-gede itu kemasukan roh jahat, saudara. Orang perkosa orang masuk, itu kemasukan roh jahat. Kita nggak mau itu terjadi. Makanya tahun ini kita mau berdoa supaya Indonesia penuh dengan kemuliaan. Kita ingin menjawab doa apa yang dimimpikan oleh Demos Jakarian bahwa bait Allah adalah kita. Ada amin? Ya, klik lagi satu ya. Perhatikan ini ayat penting banget menurut saya. Saya tulis Allah penebus Sion, Israel. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam. Matahari terbenam di mana? Barat. Dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Ya, jadi di tempat matahari terbenam di barat akan ada orang yang takut akan nama Tuhan. Saya baru lihat di video 5 hari yang lalu, itu ternyata di California kan termasuk barat, saudara. Setelah kejadian mereka nyebut nama Tuhan ranking keberapa itu, menghina Tuhan, terjadi kebakaran di Los Angeles, saudara. Orang tiba-tiba bisa jadi miskin, saudara. Itu terjadi revival. Ya, tolong kasih lihat yang paling bawah. Ada yang paling bawah, terus, stop. Ini saudara, jadi ini 6 hari yang lalu 7.752 orang dibaptis dalam 1 hari. Percaya Yesus ini di barat, halo. Amin. Ini enggak main-main loh saudara, ini baru 6 hari yang lalu, nanti saudara klik di Google saudara. Ini terjadi revival di barat, artinya di tempat matahari terbenam. Ya kembali ke yang tadi, yang pertama tadi. Dan saya percaya di timur ini, ya di timur ini kembali kepada yang tadi yang pertama, yang tadi kemuliaan Tuhan. Ya setelah Yakub klik lagi satu lagi. Ya, saya percaya di tempat matahari terbit, yaitu di mana? Timur. Indonesia adalah timur, ya akan ada kemuliaannya, halo. Ya, apa yang dimimpikan oleh Demos hari ini saya percaya akan terjadi di timur, halo. Di Indonesia, bagaimana kemuliaan itu hadir di Indonesia dan saya percaya akan berdampak ke bangsa-bangsa. Ini penting banget, saudara. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, when the enemy comes in like a flood, the spirit of the Lord will lift up a standard against him. Jadi seketika aja saudara, itu musuh mau nyerang, Tuhan akan hancurkan semua saudara. Di atas standar untuk menghancurkan mereka. Itu seketika kok. Saya percaya satu bangsa itu bisa dilahirkan dalam 1 hari, Alkitab bilang begitu. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Pak. Tahun ini mungkin orang bilang gelap, sulit, percayalah kita jadi terang. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan buat kita. Amin. Ya klik lagi satu, perhatikan kita akan buat doa. Momentum kebangkitan doa nasional, kita targetkan tadinya 514 kota. Semua akan connect pakai live streaming. Dan di SICC hanya pemimpin besar dan kemarin sudah full house Pak. Jadi pemimpin aras gereja, sinode, gereja besar, semua udah register, termasuk full gospel juga udah ya. Kita sama-sama di sana dan nggak ada yang khotbah, karena bukan waktunya khotbah.
Cuma waktu kita bersatu aja, saudara. Kita mau nyanyi Tuhan, mau nyembah Tuhan, mau bersama-sama. Kita mau memperlihatkan ke semua kota bahwa kita satu. Halo? Ya, tepuk tangan dong, saudara. Ini momentum. Don't lose the momentum, saudara. Amin. Dan ini Pak Niko Nyotora Harjo, mereka mau menyerahkan tempatnya. Semua Pak Ruben Adi Abraham yang tadi dibilang, tadinya dia punya rencana KKR di Nias, dia batalin, dia datang. Mark McLendon, tadi Tony, I cannot come karena ada tamu ini. Belakangan sekretaris dia bilang, Pak McLendon batalin sama tamunya, dia akan datang ke tempat ini. Semua mau datang ke tempat ini. Kita siap menjadi tubuhnya. Karena ada ayat firman Tuhan yang menjadi dasar. Klik lagi satu. Dasarnya adalah Yohanes 17 ayat 22 yang mengatakan begini. Dan aku, Yesus katakan, telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Dan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Jadi kemuliaan bukan lagi di surga harus turun di kemahnya si Musa. Bukan lagi lewat Yesus, tapi diberikan kepada kita kalau kita siap menjadi satu. Saudara. Kalau kita menjadi satu, saudara, saya percaya kemuliaan Tuhan akan turun di Indonesia. Ya, saya pikir bukan cuma bangsa, keluarga juga sama. Full gospel pun sama. Kelompok Kristiani, pokoknya ada kekompakan, ada kesatuan. Di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Ya itu mungkin yang saya sampaikan, berita penting banget. Ini hanya menggenapi apa yang menjadi kerinduan seorang Demos Zakarians. Bukan kemuliaan zaman Musa atau zaman Salomo, bukan kemuliaan Tuhan zaman Yesus, tapi sekarang yang Tuhan rindukan. Ada amin? Kenapa? Karena hari ini banyak, kayaknya udah habis, klik lagi habis ya. Karena, nah ini aneh, ini saya dapat ayat ketika kami ya jaringan doa dengan Full Gospel bikin acara di Mawar Saron, Pak. Kita berdoa 12. Pak Ardian nggak hadir ya? Oh hadir 12. Angka 12 ini bukan dari saya juga, ini dari David Sadikin. Kalau 14 itu udah angka itu dari anaknya Pak Ardi ya, dari Kenneth ya. Lalu kita waktu berdoa 12, dan kita berdoa waktu itu untuk pemilihan presiden, saudara. Saya dapat telepon dari Armenia. Di sana lagi ada pertemuan antara pengusaha dan para imam-imam di sana. Lalu mereka berikan ayatnya kepada kita, kepada saya, saudara. Kasih tahu katanya, di Indonesia, kami di Armenia, kami para orang yang ada di dunia kerja, di marketplace, Kings, itu bersama dengan para imam, orang-orang yang ada di gereja. Kami unity katanya gitu. Dan ayatnya ini dikatakan, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kurang jelas. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, New King James dikatakan, and have made us kings, membuat raja-raja, orang yang ada di dunia kerja, orang yang ada dari pemerintahan, and priests, orang-orang yang ada di gereja, para imam, to our God. Jadi king and priest kalau bersama-sama, and we shall reign on the earth. Kita akan memerintah di dunia, saudara. Amin. Bukankah itu amanat agung, saudara? Amin. Pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Ada otoritas, saudara. Kalau para imam dan raja bisa bersama-sama. Bisa mengerti, saudara? Ya, ini unity yang seperti ini yang kita inginkan. Kita enggak lagi mencari nama, oh harus jadi, enggak. Kita lebur lah nama PGI, kita juga enggak masukin. Tadinya kita enggak mau pakai nama. Pokoknya kita kesatuan tubuh Kristus di Indonesia karena ada kerinduan Tuhan gini loh. Serigala punya liang katanya. Burung punya sarang. Tapi anak manusia
tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa? Dia sedang mencari tubuhnya. Dan tubuhnya adalah kesatuan daripada kita. Waktu kita bersatu, Tuhan, kamilah tubuhmu. Yesus hadir, kemuliaannya hadir, saudara. Terang itu akan hadir, gelap tidak akan bisa menguasainya. Karena gelap dan terang bukan saingan, saudara. Di mana ada terang, gelap itu hilang. Amin. Jangan takut dengan Indonesia gelap, Indonesia pasti terang kalau Yesus datang. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan doa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang singkat, yang jelas, yang disampaikan kepada setiap kami boleh menangkap bahwa tahun ini bukan tahun yang kebetulan, tahun di mana tahun kemuliaan Tuhan akan dinyatakan buat setiap kami, dan kami rindu Tuhan, kami tidak lagi hidup di dalam masa-masa yang gelap, tapi kami tahu akan ada masa terang Tuhan, kami akan bangkit menjadi terang, karena Tuhan katakan bangkitlah menjadi teranglah, karena terang itu datang dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan akan menutupi seluruh bumi dan kekelaman akan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan akan terbit atas setiap kami. Dan kemuliaannya akan dinyatakan lewat setiap kami. Ini iman kami sesuai dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih.